Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak Sae. Selamat siang, Iya, gimana kabarnya Pak? alhamdulillah sehat ini. Selalu ya Pak Bisa-bisa Sae ya? ya, Nih, Pak Sae, untuk diskusi kali ini, kira-kira permasalahan apa nih yang Pak Sae mau diskusikan bareng bersama? kalau saya sih mungkin ini apa ya, keresahan saya melihat cara kerja guru gitu mungkin saya sih belum baik ya. Cuma kalau saya lihat teman-teman Iya, kok seolah-olah seenaknya apa ya, cara dia mhm, mengajar ke mhm, anak-anak gitu. mhm, Jadi nggak memandang anak itu gimana, yang penting melakukan tupoksi aja lah, translate ilmu aja mungkin apa ya, tanpa mengetahui yang lain. oke, Apalagi kan saya sebagai mhm, guru BK, itulah mhm, mhm, intinya hanya sesi mengajarnya aja, tapi sesi mendidik sama mhm, membimbingnya kurang. Itu sih kalau menurut mhm, saya yang pengen oke, aku obrolin gitu. ya. Berarti kalau menurut Pak saya nih, tujuan dari hasil percakapan kita kali ini tuh pengen tujuannya atau goals-nya seperti apa sih nanti? Goalnya ya gimana mencari solusinya agar ya teman-teman itu bisa lah sedikit ada perubahan dari dalam teman bekerja gitu. Ya, Mhm, ya lebih peduli lagi apa ya ke siswa lah. mmm, kalau menurut Itulah. Pak saya sendiri nih, menurut Pak saya, kalau menurut Pak saya kan tadi kan teman-teman katanya belum begitu peduli dengan siswa. Nah, Hmm, menurut Pak hmm. saya, ciri-ciri guru yang peduli menurut Pak saya itu yang seperti apa? Kalau menurut saya sih cirinya lah salah satunya ya peduli dalam arti dia itu apa ya, kalau bahasanya tinggal ngerasa sama apa ya, ikut merasakan lah apa yang menjadi pesan siswa. Kadang kan siswa dengan berbagai Mhm, problematika gitu iya ya, iya, tapi heeh, tanpa mereka mau tahu gitu, mhm. asal ya marah gitu misalnya Iya, untuk oke, siap siap, bisa gitu. dipahami, nggih. Ya intinya itulah, artinya mereka bisa merangkul merangkul siswa Mhm, untuk memecahkan permasalahannya dan juga bersama-sama berkolaborasi mencari solusi terbaik lah buat nggih nggih nggih, siswa buat gitu. siswanya nggih, Pak. Kalau sebentar, Pak, saya sambil ngecas dulu. Ya boleh. Nggih, menurut Pak saya, dari teman-teman itu misalkan dikasih skor nih, Pak, antara skor 1 sampai dengan 10, itu tingkat kepeduliannya itu di tingkatan 5 lah, skor yang nomor berapa? Oh, masih 5 nggih, Pak, nggih? 5, betul Oh 5 kalau 5 oke. Nah ini kepengen, sampai yang harapannya Pak saya ini kepengen sampai harapan dengan ya. yang nomor berapa Saya, nih? Kalau saya 10 sih tidak kayaknya muluk-muluk, nggih nggih, minimal oke, 8, maksimal 8 lah. 8. Jadi 8 itu yang seperti tadi Pak saya sebutkan ya. Hmm, hmm, Berarti tadi bisa memberikan mungkin, peduli dulu kepada siswanya, tidak betul, menyamaratakan betul, gitu nggih, Pak. betul Tidak lah. asal tujuan tujuan dari pembelajaran tercapai, tapi juga ada sisi yang lain gitu nggih, Pak. Betul, betul. Oke. Jadi Jadi ah, bagaimana iya Pak saya? artinya siswa itu merasa dimanusiakan lah, kok Mhm, melulu salah terus gitu. mhm, 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 mhm. Contoh sendiri ya, ini sih mungkin di tempat saya rata-rata ya gitu, ada permasalahan siswa ya taunya siswa aja yang salah gitu. Itu yang Mmm, kadang saya kurang sepakat gitu. mhm, 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 mhm. Berarti kalau menurut Pak saya memang harus dilihat dari dua belah pihak ya, Pak.
betul betul. Jadi dilihat dulu alasan mereka melakukan itu, baru kemudian, disolusikan gitu nggih. Betul betul. Nggih nggih. Kemudian nih, menurut Pak Sae, siswa-siswa itu sudah mulai merasa nyaman belum, dengan kondisi guru-guru yang tadi menurut Pak Sae hanya sampai tingkatan 5? Jelas, jelas belum. Oh Makanya itu belum. juga imbas kan ya, imbas dari Mmm. perlakuan guru terhadap siswa, siswa ya akhirnya ya begitu. Jadi perubahannya kurang maksimal lah Pak ya. Jadi kalaupun ya menurut pada saat itu, tapi dia akan mengulang dan mengulang. Tidak ada apa namanya perubahan yang benar-benar didorong oleh diri gitu. Tapi karena ada, kalau bahasanya itu karena ada pantauan aja gitu. Jadi mereka Jadi, bukan dari kesadaran diri nih Pak. Betul, motivasi istrinya itu belum. Saya pengennya yang kayak gitulah. Kayak kami sebagai guru BK sudah berupaya ya, tapi teman-teman lain kurang mendukung. Artinya kembali lagi gitu. Nah, menurut Pak Sae nih, apa yang bisa dilakukan nih Pak Sae? Tadi kan ada, siswa juga sudah mulai tidak nyaman dengan pembelajaran, itu kan juga fatal sekali nih Pak. Kemudian guru-guru juga, ternyata sampai level 5 saja ketika dia mengajar, hanya mengajar dan lain sebagainya nih. Kira-kira aksi apa yang bisa dilakukan untuk, menunjang tadi Pak Sae kepengennya ke angka 8 nih? Kalau saya sih lebih sering ke arah komunikasi efektif apa ya, artinya komunikasi bahasanya apa sih ya, obrolan tapi agak serius lah, discuss lah gitu ya. Diskusi antar komunitas guru dan lain-lain. Tapi sebenarnya ya sudah pernah lah ya, walaupun tidak sering. Katanya ya terus. Jadi makanya saya kepengen ngobrol ini bahwa ada solusi dari Bu Desti atau yang lain. Kira-kira apa sih yang bisa saya lakuin gitu untuk bisa mendorong teman-teman itu maju. Kalau tadi yang komunikasi efektif, apakah sudah pernah dicoba Pak Sae? Kalau di tadi saya bilang sering di komunitas, kata kita ngobrol apa bahasa apa ya, yang susah ini. Apa nih Pak? Oh ngedubel, gendu-gendu rasa mungkin ya Pak ya? Ya, apa ngalor ngidul gitu ya Pak ngobrolnya gitu ya? Ya, kaitannya dengan itu. Oke. Ya, menurut Pak Sae, itu kan sudah pernah dilakukan yang komunikasi efektif. Kenapa masih ada guru-guru yang seperti tadi? Atau mungkin ada cara lain yang menurut Pak Sae bisa digunakan? Sementara sih memang belum apa ya, karena memang apa sih ya, sudah terlalu budaya apa ya. Jadi untuk berubah itu amat sangat susah kelihatannya sih. Walaupun ya tetap bisa sih kalau mau dibayarkan. Ya contoh aja lah, saya dorong teman-teman untuk ikut kegiatan CGP aja, saya minta ampun. Karena memang nggak mau maju mungkin lah ya. Oke. Kalau menurut saya, Pak Sae apa nih yang bisa, tadi kan membudaya ya, budaya kan sebenarnya bisa kita rubah dengan cara kebiasaan. Mungkin kebiasaan baru yang bisa Pak Sae lakukan atau Pak Sae contohkan ke teman-teman agar bisa membuat teman-teman lebih sadar ketika belajar itu memang harus hadir sepenuhnya untuk siswa. Saya kepengen malah gini, ini kan kebetulan tema supervisi ini ya. Oke, siap. Mengajak teman-teman itu, ayo kita coba membagi pengajaran kelas bareng-bareng. Secara tidak langsung kepengen lah, mungkin sih itu juga belum bagus sama, tapi berusaha dari kita ke teman-teman. Mungkin kayak gini yo, berdasarkan yang diminati. Iya. Keterbatasan ilmu yang sudah didapat gitu. Oke. Bagus Pak Sae itu idenya, jadi bisa dicoba untuk teman-teman untuk ikut supervisi ya Pak ya. Jadi melihat, iya betul, bagaimana teman-teman mengajar, dari situ mungkin bisa belajar bersama ya Pak Sae ya. Betul. Iya, menurut Pak Sae ini bisa dilakukan kapan nih Pak Sae ini untuk kegiatan ini? Ya, secepatnya sih. Secepatnya dalam waktu minggu ini atau mungkin bulan ini Pak Sae?
bulan depan mungkin, karena ini kan udah akhir bulan Oke, ya. iya, berarti September ya Pak saya ya? September insyaallah, Iya, jadi bulan September tadi, apa yang bisa Pak saya lakukan untuk teman-teman? Rencana nanti saya akan menjadi coach apa ya, karena kebetulan memang saya nggak ada jadwal gitu. Nah, saya akan memaksakan diri tanpa mereka minta, mungkin akan saya mentelengi lah bahasanya, mereka Oke. ngajarnya kayak apa gitu. Oke. Berarti secara Nanti bergantian itu ya Pak ya? betul lah, nantinya kan saya Mhm. juga pengen di coaching gitu ya. Mhm. Tolong saya diamati, dinilai dan dievaluasi. Mana yang kurang, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus ditambahi atau dikurangi itu kali. Itu sih di Oke. pemikiran saya. Iya. Oke, bagus itu Pak Sae. Jadi untuk tujuan coaching kita hari ini atau pembicaraan kita kali ini, tadi apa yang Pak Sae dapatkan adalah Pak Sae ingin segera tadi apa namanya? Masuk ke kelas gitu ya Pak Sae ya? Saling supervisi, jadi gantian. Begitu Pak Sae? Betul. Dan apa namanya, ya saling mengevaluasi lah, sama beri masukan dengan teman-teman. Yang harus diperbaiki, mana yang tidak, atau mana yang perlu ditambah. Oke, dan ini semoga menjawab semua tadi pertanyaan yang apa namanya membebani Pak Sae ya di awal tadi kita diskusi ya Pak Sae ya. Iya. Tadi terkait dengan guru belum bisa membuat siswa jadi nyaman di kelasnya karena memang mereka hanya fokus mengajar dan tidak mempedulikan tuh mereka itu sebenarnya punya background yang seperti apa gitu nggih Pak Sae nggih. Betul. Oke. Gitu. Oke. Bagaimana Pak Sae setelah kita coaching apakah menemukan solusi untuk permasalahan tadi? Ya paling tidak ada gambaran gitu. Oke, siap. Ya. Apa yang saya lakuin gitu. Itu Bu Desti. Ya, terima kasih Pak Sae. Sama-sama Bu Desti. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak Sae rencana Pak Sae yang tadi Pak Sae sebutkan bisa kita ngobrol untuk progresnya seperti apa. Semoga bisa terlaksana dan juga bisa bermanfaat untuk guru-guru dan rekan sejawat yang lain Pak Sae. Oke, siap. Ya, terima kasih. Ya. 30 menit itu lumayan ya Pak Sae. Ini saya hitung sekitar 15 menit ini tadi obrolan kita. Gitu ya, jadi 15 menit tadi jadi coach dan coachinya. Oke. Ini Pak Nurhol. Iya. Ini Bapak nggak lagi nyetir kan Pak? Enggak, sebelah. Oke, siap. Nggih. Maksudnya takutnya mbok fokusnya terpecah. Saya nge-grab ini Bu. Oh, nggih. Loh, Pak saya mboten ngangge mobil. Jakarta pakai mobil ya, nggak pulang-pulang nanti muter-muter. Nggak tahu jalan. Nggih. Oke, sebentar ini ada Pak selamat datang Pak Nurholis. Nggih, tadi untuk coach dan coachingnya sudah saya sudah selesai jadi coach, berarti nggih Pak Ahmad Saifuddin tadi jadi coachee. Berarti kita bergantian. Untuk Pak Saifuddin nanti jadi coach, saya jadi coachingnya. Seperti itu? Boleh. Nggih, oke, bismillahirrahmanirrahim. Kepripun Pak? PMM ya. Iya, nanti saya sampaikan apa yang menjadi keresahan saya mungkin Pak. Macet ya Mas. Macet. Ini sinyalnya juga ikut macet Pak. Pak saya putus-putus. Iya, ini. Oke. Nggih. Udah siap Bu? Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita mulai ya Bu. Pak saya. Kita mulai apa Bu? Nggih, monggo. Oke, siap. Ya. Oke. Selamat siang Bu Desti, apa kabar ini? Selamat siang Pak saya, alhamdulillah kabar baik. Oke, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ini terima kasih ya udah mau mampir ke sini. Nggih, Pak saya. Ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa nih yang mau diobrolin?
Nah, ini sebenarnya dari kemarin saya cari Pak saya nih, pengen ngobrol sesuatu yang mungkin bisa mencerahkan pandangan saya ya Pak saya. Ini Pak Betul. saya terkait saya nih, saya kan di unit Gimana Kak? kurikulum. Mhm. Kebetulan ada tantangan nih dari kepala sekolah karena terkait dengan PMM. PMM itu kan sebenarnya platform yang bagus Bagus, untuk betul Bapak betul. Ibu guru, betul, untuk meningkatkan kompetensinya. Teknisnya Eee, ya. dari LMS-nya tuh sudah luar biasa platformnya ya, maksudnya sudah ada modulnya, sudah ada videonya, kemudian bahkan sudah ada latihan soalnya, sampai Iya, dengan aksi nasional. nyata. Itu ketika Betul. Bapak Ibu guru sudah menerapkan atau sudah belajar semua materi yang ada di PMM, ya insya Allah nantinya akan terupgrade dengan baik kemampuan Bapak Ibu guru. Nah, tetapi permasalahannya begini Pak saya, Gimana Bu? di sekolah saya itu PMM masih belum begitu menarik perhatian Bapak Ibu guru. Jadi mereka masih enggan, bahkan masih apa ya, dengan bahasa mungkin gini ya, aku sibuk ngajar, sibuk dengan PMM itu Sok udah nggak sibuk punya gitulah waktu ya. ibaratnya gitu ya Pak ya. Karena ini Iya kan iya memang iya. belajar mandiri. Yang namanya belajar mandiri pasti kan harus ada kesadaran dari dalam diri. Nah, ini jadi tantangan buat kami tim kurikulum, gimana terutama saya, bagaimana nih caranya agar Bapak Ibu guru paling tidak mau untuk belajar di PMM sampai dengan mengerjakan aksi nyata. Oke. Mungkin itu Pak saya yang ingin saya diskusikan. Itu kalau mungkin Bu Desti amati, berapa persen yang teman-teman Bu Desti yang mungkin sudah mengerjakan gitu kalau Nah, dilihat gitu? Oke, dari sekitar 57 guru itu kebanyakan dari tim kurikulum saja yang sudah mengerjakan. Tim kurikulum itu ada 11 alah, orang Pak saya ya, berarti bisa kecil banget ya. diperkirakan. Iya betul. Ya karena tim kurikulum 10% lah ya. mau ngoprak-ngoprak gimana Pak saya, kan kalau nggak dikerjakan oleh tim kurikulum nanti jarkoni katanya. Lalu tim kurikulumnya belum mengerjakan gitu. Ya betul. Terus Iya, menurut Bu Desi, tadi kan ya. dikatakan itu kendalanya karena mereka mungkin ya bahasa saya mungkin sok sibuk gitu ya. Tapi kalau menurut Bu Desi dia apa Bu? Kira-kira itu? Kalau menurut saya sih kadang teman-teman itu masih kebingungan Pak. Jadi ketika mereka sudah belajar, kalau belajar lihat video kemudian mengerjakan perintah itu bisa. Tapi ketika mereka sudah mulai masuk ke aksi nyata itu ada, ada bingung dan lah udahlah stop. Akhirnya nggak dilanjutkan. Padahal yang namanya PMM untuk topiknya selesai itu kan harus sampai dengan aksi nyata ya Pak ya. Iya, tapi mereka tuh kebanyakan stop ketika aksi nyata sudah tidak akan dikerjakan lagi. Terus menurut Bu Desi sendiri, kenapa mereka stop di aksi nyata? Apa yang menjadi kendala? Menurut saya sih kurang pemahaman ya Pak, padahal aksi nyata itu mudah Pak menurut saya ya. Jadi ketika dibaca runtut urutannya apa yang harus mereka lakukan sebenarnya bisa dikerjakan dan akan dapat sertifikat. Tapi ketika mungkin Bapak Ibu guru yang malas berliterasi, bukan cuma siswa yang malas berliterasi, Bapak Ibu guru juga kadang-kadang seperti itu, termasuk saya, itu sudah berhenti di situ. Ini seandainya gitu ya, seandainya kalau teman-teman Bu Desi beri waktu khusus atau dibimbing, kira-kira gimana ya? Mungkin ini sebagai saran atau solusi dari saya gitu. Gimana? Kira-kira? Ya, Apa sudah pernah? Itu sebenarnya sudah pernah jadi pemikiran kami sih dari tim kurikulum untuk membentuk sebuah kelompok-kelompok kecil yang nantinya itu masing-masing kelompok ada leadernya atau ada pemimpinnya. Pemimpinnya nanti dari kami pembagiannya untuk tim kurikulum paling untuk leader-leadernya. Nah nanti di bawahnya itu adalah guru-guru yang akan dibimbing sampai dengan ke aksi nyata. Itu sudah pernah jadi wacana untuk kami, tapi belum pernah dilakukan sih Pak. Tapi karena setelah beri wacana ya, tidak ada salahnya kalau coba gitu ya. Tapi memang itu ya pernah itu dari sekolah lain juga mengadakan dan ya alhamdulillah hasilnya bagus gitu. Oke. Mungkin ini masukan aja sih gitu. Atau mungkin Bu Desi punya gambar atau pikiran yang lain mungkin?
Ya, mungkin saya akan mencoba itu dulu, Pak, terkait dengan tadi kelompok-kelompok kecil dengan masing-masing leader-nya, dan nanti mungkin leader akan saya beri tanggung jawab juga untuk memastikan bahwa, peserta yang, dia jadikan, apa namanya ya, dia koci, berarti ini koci juga ya? Koci, ya Kocinya sama, juga ini harus menyelesaikan sampai dengan aksi nyata dan mungkin betul progres itu betul. dilaporkan juga tiap Ya, bulan mungkin progresnya sudah sampai mana. Itu minimal kayaknya untuk jadi solusi yang bagus juga, Pak, saya. betul kayak minimal progres lah ya untuk 1 bulan 1 atau 2 materi Oke. atau modul gitu paling. Iya iya iya. Mhm mhm. Eh, Mungkin ada apa namanya, ada kendala-kendala lain nggak se, apa namanya, selain yang tadi itu? Kalau yang tadi kan mungkin kendalanya karena kurangnya pemahaman atau Mhm karena mhm. adanya bimbingan gitu ya. Nggih Mungkin nggih. ada lagi menurutku. Menurut saya terkait dengan waktu, Pak. Mungkin ya Waktu karena ya, memang ya Bapak Ibu guru itu sudah iya nyapi gitu ya. disibukkan dengan kegiatan sekolah, memang Betul. sebaiknya kalau menurut saya itu ada Waktu khusus gitu ya. waktu khusus ya di mana masing-masing kelompok ini mengerjakan mungkin secara bersama-sama di ruangan tertentu, nanti ditargetkan mungkin 2 topik langsung selesai ketika memang diberi waktu khusus ya, Pak. Nanti ketika sudah seperti itu, jalan ke belakangnya akan lebih mudah karena mereka sudah pernah melakukan bersama-sama sampai dengan aksi nyata kan kalau ketemu Iya langsung iya. akan lebih lebih apa ya, Iya, Pak, mengena ringkas ya, lah Pak. ya. Nggih, Betul. nanti setelahnya mereka akan dibimbing mungkin secara online ya, bisa lewat WhatsApp grup atau media apapun itu. Oh iya. Terus kemungkinan ya itu kalau mau dijalankan kapan tuh? Kalau ini sih secepatnya ya, Pak, terkait dengan, nilai sekolah juga ini kayak sepertinya Oh PMM gitu masih ya. jadi target ya, Pak, ya. Betul ya, betul. Iya betul, setiap kali mesti di WA, SMK Telkom itu urutan keberapa untuk pemakaian PMM dan lain sebagainya. Itu sekolah kami pasti masih di urutan yang, tidak tinggi-tinggi amat ya, Pak. Gitu. Ya Iya, tapi jadi mudah-mudahan lah. catatan khusus, betul. Itu jadi PR juga. Jadi kemungkinan secepatnya, Pak, mungkin bulan depan ya, Ya, karena ini juga sudah akhir bulan, nanti September kemungkinan akan nanti ada rencana untuk itu ya, Pak, dibuatkan kelompok kecil. Ya ya. semoga bisa. Mudah-mudahan cepat terlaksana Bu Desti. Gitu. Ini mohon maaf nih karena saya ada acara lain, mungkin obrolan kita sampai di sini dulu ya. Nanti Oke kapan-kapan kita siap, ngobrol Mas lagi. Said. Terima Ya, mohon maaf kasih sekali sudah ya diajak ngobrol, mudah-mudahan sudah sama-sama. Semoga ada solusi terbaik lah buat permasalahan yang dihadapi. Gitu ya Bu. terima kasih, Sekali Pak lagi terima Said. kasih. Mohon Ya. maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat tadi. Pak Said, oh, Kenapa? ya nggak apa-apa. Ini, berarti, besok itu kan berarti sudah bukan latihan lagi ya, Pak, ya? Ya, Besok berarti nanti, seperti ini lagi permasalahannya berarti? besok aku masih di jalan gimana ya? Aduh, Besok ya. 1:30 lagi sepertinya, Pak, untuk dijadwal. 1:30 ya. Iya. Bapak perjalanan pulang ke Purwokerto nggih? Insya Allah musuh sudah berjalan. Kita lihat progresnya nanti di sini. Bisa Oke, selesai cepat siap. ya. Kalau Ya. berangkat sih paling malam. Mana Mas? Sudah sampai, Pak? Hampir ini. Oke. Begitu, Ya kalau PMM ya Pak saya ini nggak apa-apa kan di samping ya? nggak apa-apa. Bisa nggak ya Mas? Kayaknya enggak loh. Mas itu ada mobil. Jauh nggak? Masih ya? Semangat lah Pak. Oh, tahan Saya tuh. tidak bisa berkata-kata Pak. Kurang tidur ya ini kan. Oke. Pertama nganter anak-anak ke Astra Group. Mau MOU. Berarti ini sama anak-anak Pak? Enggak, anak udah dimasuk
masuk Mmm. training center, Mhm. tinggal tadi ke kantor pusat, kemudian ini ke Kemnaker pusat, Mmm. terus ke Telkom pusat. Lah ini lagi menuju kos-kosan anak. Bermasalah apa, Pak? Enggak, maksudnya survei ke tempat. Nggih nggih nggih. Ternyata lumayan jauh. Aduh. Ya kantor ya keluarga lah. Dua-duanya di Iya sana. betul, Pak. Nah itu mungkin bisa jadi permasalahan juga untuk Mas saya nih, Pak, membagi waktu antara keluarga, kantor, anak-anak juga, Semuanya punya ini. semuanya. Ini bisa dicarikan solusi bersama ya, Pak saya. Betul, Desti. Ini kan yang masih kecil-kecil masih ini. Aduh. Kecil-kecil tapi sudah ada tantangannya juga, Pak. Sekarang bahasa anak-anak tuh jangan luar biasa. Luar biasa betul. Iya Lebih betul, tertata Masya loh, Allah. betul. Dapat kosakata baru tuh mesti langsung dia ucapkan. Betul. Ya itu nggak tahu artinya apa tapi diucapkan. Sebenarnya nggak masalah sih kalau menurut saya tuh. Tinggal nanti kita mengarahkan aja. Tapi kan kalau orang lain mendengar itu kadang-kadang, wih, kok Iya. Kalau yang nggak paham, nggak iya betul. Kalau saya bicaranya seperti itu. memaklumi. Itu namanya anak-anak daya tanggapnya kan masih tancap. Iya, iya. Terus kalau saya gimana ya Bu? Nggak masalah Ini ya? sudah ya? Sudah selesai ya Pak saya? Kemudian sudah mau turun? Sudah mau turun? Ya sebentar lagi. Oh oke, berarti ini saya stop record saja. Ya, stop record aja nggak apa-apa. Saya stop record nih. Nanti Pak saya bisa melanjutkan kegiatannya berarti. Ini Yang penting diskusi. Diskusi Ini yang udah besok terlaksana sama lah. ya Pak, sama seperti ini topiknya ya. Berarti terkait dengan Insya Allah. permasalahan yang tadi Bapak Ibu guru yang di tempat Pak saya masih kurang antusias dalam mengajar gitu nih Pak. Dan kalau di tempat saya yang PMM gitu nih Pak. Ya, saya Oke upayakan siap. bisa mungkin gitu. Iya terima kasih, monggo Pak Sama-sama. saya dilanjutkan aktivitasnya. Pak Edi kalau dengar mohon maaf Pak Edi. Makasih ya Bu Desi, mohon maaf banget. Nggih, sama-sama Pak. Hati-hati di jalan. Sukses acaranya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Sae, gimana kabarnya? Selamat siang Bu Desti, alhamdulillah sehat ini Bu. Namanya ceria nih hari ini Bu. Harus dong Pak Sae ya, Iya, harus cerah ceria. Betul. Kayak harus bahagia selalu pastinya. Nih Pak Sae nih, kira-kira untuk hari ini nih agenda percakapan kita nih, kita akan bahas apa nih kali ini? Mungkin Pak Sae ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ya, kemarin kan ya. Gimana Pak? Oh ya, seperti yang kemarin pernah saya sampaikan ya, karena Iya Pak Sae. hanya apa namanya, saya hello aja lah. Tapi artinya ini ada kesempatan ngobrol. Kemarin kan saya bicara masalah tentang kinerja guru gitu ya. Jadi ini menurut pandangan saya seperti yang kemarin. Saya sih juga belum baik gitu ya, tapi kalau saya ngamati teman-teman juga gimana ya, kok kinerjanya ya gitu-gitu aja gitu. Oke. Kayak seperti nggak ada peningkatan apa ya. Memang menurut Pak saya nih situasinya yang ada di sana itu seperti apa kok Pak saya sampai bilang kinerja gurunya seperti itu saja. Itu situasi atau apa yang mempengaruhi hal itu bisa terjadi Pak saya? Apa karena gini ya, apa beda kompetensi apa ya, jadi mungkin karena saya mungkin lebih ke BK kan, lebih ke psikologi lihatnya ya. Iya. Pendidikan atau psikologi orang gitu. Jadi kalau saya menganggap teman-teman yang lain khususnya
yang di akademisi itu apa Mhm. ya, ya hanya sekedar translate ilmu aja gitu. Jadi Mmm. tugas pokoknya mengajar, Mhm. mendidik, Iya. membimbing itu yang menonjol tuh hanya mengajarnya gitu, maksud saya itu. Mmm. Iya iya iya, oke paham. Jadi ya ada kegalauan dalam hati apa ya, nggak tahu Mmm. ini egoisme saya Egoisme. atau memang faktanya begitu. Tapi yang kalau saya Oke. amati itu gitu. Ya ya, jadi menurut Pak Sae nih, yang sebenarnya yang ingin Pak Sae, Gimana? yang Pak Jangan lupa rekaman. Sae inginkan, eee, situasinya tuh yang seperti apa sih Pak Sae? Dari Ya, kondisi yang tadi disebutkan? gini, jadi di sekolah kan namanya anak itu situasinya beda-beda, ada yang Mhm. bermasalah, ada yang tidak, dan Mhm. kalau saya amati ini khusus ya dalam tanda kutip anak-anak yang bermasalah kok ya Mhm. penanganannya ya sama. Lebih cenderung ke apa sih ya, mereka senang menjustis apa ya, gitu. Mmm. Mhm Jadi mhm. kurang ngemong lah bahasanya gitu. Iya 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 iya. Itu kalau saya kembalikan ya memang kompetensi mereka beda-beda mungkin ya, Iya tapi iya. ya kan kembali ke tupoksi gitu ya. Mereka kan Mhm. tidak hanya mengajar aja, tapi juga harus mendidik dengan memberi contoh dan membimbing juga kalau mereka punya keluhan dan lain-lain gitu. Jadi Oke. itulah intinya intinya ya itu jadi 3 tupoksi itu belum lah ya, belum kalau saya bilang belum mereka lakuin gitu aja sih. Mmm. Oke. Berarti dari 3 tupoksi tadi yang tadi Bapak saya sebutkan itu bagaimana kira-kira ya Pak untuk mewujudkan hal tersebut ya? Biar bisa terwujud nih menurut Pak Sae. Apa yang bisa Pak Sae lakukan mungkin untuk mewujudkan 3 hal itu? Mmm, kalau menurut saya sih memang jadi serba bingung sebenarnya gini, kalau saya ngomong langsung nanti dikira saya apa ya, menjustis Oke. atau saya ngajarin gitu. Iya Tapi iya saya iya. saya kepengen mengingatkan Mhm. aja sih, ini ya tugas bersama sebenarnya bukan mesti Mhm. artinya yang ya mungkin sudah saya lakuin, ya ngobrol sharing aja gitu. Tapi Mhm. ya Mhm. kepengen apa ya, melukai perasaan teman-teman juga. Mhm. Ya, Iya oke. jadi yang menurut saya mungkin lebih sering sharing aja apa ya gitu. Lebih sering sharing ya Pak ya. Jadi menurut Pak Sae sharing itu bisa ya untuk, Gah lah mungkin ini. membuat iya betul, membuat teman-teman jadi lebih tergugah dan sadar mungkin ya Pak tentang Betul tupoksinya tadi ya Pak, 3 tupoksi betul. tadi yang Pak Sae sebutkan. Nah kira-kira tadi kan, gagasannya Pak Sae itu rencananya ada sesi diskusi ya. Kira Mhm, di sesi diskusi tadi itu, eee, bagaimana kita biar sampai ke sana Pak Sae? mhm. Apa yang bisa Pak Sae lakukan yang harus dipersiapkan tuh apa saja? Biar sesi diskusi ini ada, kemudian juga guru-guru tergugah lagi, Mmm, yang disiapkan itu apa saja Pak Sae? kalau saya sih, di pemikiran gitu ya, Mhm ini mhm. bisa menggunakan kesempatan saat, apa namanya, pertemuan koordinasi Oh gitu. oke siap, Pada saat mhm, koordinasi mungkin mhm, Pak Wali dengan mhm, Mega dan atau mhm, mungkin dengan manajemen itu ya. iya, Ya mhm, kita, apa namanya, sharing lah gitu bahasanya, mhm, tentang sharing tapi sambil mengingatkan tentang tupoksi kita masing-masing mhm gitu. mhm Artinya mhm, tetap kita mengacu pada yang awal tupoksi kita 3 iya, dan ayo kita mencoba untuk bisa dikembangkan semuanya. Saya juga mhm di kompetensi mereka mungkin saya pastilah ya karena memang mhm mhm tapi kan saya akan berusaha juga mhm untuk mhm, membantu mereka gitu. Ya paling itu sih kalau kalau yang dalam pikiran saya, kesempatan saya mungkin untuk bisa berbagi dan ya di forum-forum kayak gitu. Di samping mhm. kesempatan lain mungkin, ada kesempatan berdua atau Oke ya siap, obrolan ya. ringan intinya gitu. Iya iya iya, berarti ada cara lain ya Pak, selain tadi dengan, pada saat acara sekolah terus digabungkan juga dengan kegiatan mensisipi ini, dan Mhm, juga ada juga secara diskusi tapi berdua aja obrolan santai gitu ya Pak, tapi Pak Sari sambil menyisipi yang tadi ya, mungkin yang
yang ingin menggugah Betul, tadi ya Pak ya. katanya Nah sersan ya. gimana Pak Serius saya? tapi santai. Bahasanya sersan ya, serius tapi santai gitu. Oke, sersan ya Pak, takut dong Pak. Oke, kira-kira untuk memastikan hal itu bisa terjadi gimana caranya Pak saya? Ya, yang pertama memang mungkin saya harus koordinasi pastilah ya, Oke, untuk yang, iya. Mhm. di forum yang resmi juga kita harus Mhm mhm koordinasi, mhm. kolaborasi Mhm. dengan manajemen. Oke. Ya, Untuk betul. yang lain ya Mhm. insidental lah, yang jelas misalkan maaf ini, tanda kutip ada kasus anak gitu, Mhm. ya kita collab lah, Mhm. ngobrol. Mungkin kan saya ngasih masukan atau wali atau guru lain Iya, masukan kayak gitu loh. Ya ya. pelan-pelan lah tapi dijalankan gitu. Itu Oke. sih. Berarti tadi, dari sesi yang kita lakukan ini Mhm. ada beberapa alternatif tadi ya, Pak, ya, Iya, terkait dengan yang bisa Pak saya lakukan. Tadi kalau tidak salah itu ada, bisa disisipkan langsung pada forum resmi sama sersan ya, Pak, obrolan iya, sersan, betul. serius tapi santai. Nah, kira-kira berarti Pak saya tadi perlu menghubungi siapa berarti ya, Pak, untuk kegiatan yang tadi? Eee, kalau di manajemen ya semuanya sih ya ada di Oke. wakaf Mhm, all management ya, Pak? mhm, Mhm. middle Oke. gitu. Kapan Pak saya ingin melaksanakan kegiatan ini Pak saya? Kalau lihat dalam waktu sih kelihatannya bulan depan sih, bulan depan akan cobalah kita mulai Oke, gitu. September Tergantung berarti ya Pak ya? situasional juga kadang ya, kita Iya udah betul. tapi yang Mhm. dari manajemen punya rencana sendiri. Mhm. September Kita ceria ya Pak ya semoga. kita yang ngikutin. Betul betul. Nanti sekolah mau pertemuan kapan nanti disisipinya di situ ya Pak ya? Betul. Tapi untuk Oke. yang satu Mhm. sih hampir tiap hari katakanlah Oke siap. bisa dimulai gitu. Mhm, yang Nah, sersan ini ya Pak ya? betul betul sekali. Itu sih. Oke, ya berarti tadi dukungannya juga sudah, ini ya Pak ya, sudah Mhm. diketahui juga untuk dukungan itu berarti perlu dukungan dari siapa saja Pak saya untuk kegiatan tadi? Ya, yang jelas sih dukungan dari stakeholder atau nanti manajemen Mhm, dan juga mhm, rekan sejawat saya gitu sama mhm, guru kita yang lain juga, eee, di ruang sering lah hampir tiap hari kita juga iya, sering gitu. mhm, Ya saling mengisi lah, kadang saya juga banyak kelemahan, ada guru atau teman yang memperingatkan ataupun ngasih tahu, ya oke, tapi saling apa pokoknya iya, heeh heeh, siap siap. Ya gitu. oke. Pak saya ini berarti sudah di akhir pembicaraan kita ya Pak saya ya. Jadi dari percakapan kita ini tadi sudah bisa disimpulkan ya Pak saya ya. Kira-kira apa tadi ya Pak saya kesimpulannya untuk masalah yang tadi mungkin Pak saya ajukan terkait dengan, kinerja guru ya, yang seperti itu saja? Ya kesimpulannya memang kita harus mulai diri kita ya untuk Mhm, berubah, tapi ya mudah-mudahan bisa terekam oleh guru-guru yang lain untuk oke. coba ya. Mhm, Kita mhm. mau mencoba untuk merubah. Dalam arti untuk Ya, mengembangkan dirinya. mhm mhm. Itu sih menurut saya gitu. Mhm. Ya, oke siap. Bagus Pak saya ya, nanti ditunggu progresnya ya Pak saya ya. Untuk Mudah-mudahan percakapan berikutnya mungkin kita bisa ngobrol lagi terkait progres tadi siap, 2 rencana Pak saya yang akan Pak saya laksanakan. Oke Pak saya terima kasih untuk diskusi kita hari ini. Sampai ketemu lagi dengan diskusi berikutnya sama-sama. Pak saya. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Kak saya sekarang refleksi dulu apa ya Pak saya? Boleh. Tapi saya lupa ya, pertanyaannya? Refleksinya saya bacakan pertanyaannya ya, nanti Pak Boleh. saya jawab ya. Oke, Boleh. tadi dari refleksi tadi nih, menurut Pak saya nih dari percakapannya kita tadi nih, apa yang sudah berjalan dengan baik nih selama percakapan? Menurut Pak saya. Eee yang jelas ada menurut saya ada, apa sih istilahnya, Apa Pak? Ini saya tulis sekalian. ada keakraban sendiri dalam, Oke, keterbukaan yang jelas ya, ada oke, keterbukaan dan keterbukaan. Mhm. nggak ada tekanan gitu. Oke Pokoknya siap. obrolan berjalan
dengan normal artinya nggak seperti nggak Santai ya Pak ya. betul sersan lah bahasa itu. Sersanya keluar lagi deh. Santai tapi bermakna lah gitu. Oke, paham, paham. Santai tapi di belakangnya ada tujuannya sudah tercapai ya Pak ya tadi ya. Oke, kira-kira menurut Pak saya nih pertanyaan kedua nih, apa yang masih perlu diperbaiki Pak saya atau ditingkatkan dari percakapan tadi? Kalau menurut saya mungkin ini apa ya, dari penggalian apa ya, Oke siap. penggalian tentang masalah yang mungkin saya alami itu Iya. Masih kurang dalam ya Pak. kurang dalam, iya. Mm-mm. Walaupun saya sendiri nggak tahu juga siapa mana. Oke siap. Oke, Nah, berarti masih kurang lama waktunya mungkin untuk menggali ya Pak ya. bisa jadi. Oke, kurang dalam. Mungkin pertanyaannya ya Pak, pertanyaan apa nih namanya? Pertanyaan Berbobot yang ya. berbobot, iya Ya betul. mungkin gitu. Pertanyaan yang berbobotnya masih ini ya, belum berbobot ya Pak ya. Minim lah. Masih ya. Yang berbau juga yang apa belum tahu juga. Kemudian Oke. pertanyaan ketiga, ini apa yang bisa Bapak saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh di sini tadi saat kita ngobrol, sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi biar hadir penuh di sini, itu apa yang bisa dilakukan biar bisa hadir sepenuhnya di sini? Artinya hadir penuhnya hadir gimana ya? Berarti bisa fokusnya nggak terpecah Pak, bisa fokus di pembicaraan kita. Oh iya, yang jelas suasana ya, suasana yang jelas. Kalau ya suasana dan tempat kalau menurut saya sih sudah lah ya, walaupun Oke. ya. Tapi memang suasana yang apa ya, belum bebas lah kalau menurut saya. Ya, masih ada beban pikiran yang lain yang harus. Oke, siap. Jadi kurang terfokus, jadi nggak terbawa secara mendalam apa ya. Belum bisa hadir sepenuhnya ya Pak ya. Karena ada pemikiran yang lain gitu. Oke siap. Apalagi Pak saya ya Pak ya. Iya. Gitu. Udah nanti pulangnya gimana? Gitu. Oke, pertanyaan terakhir Pak saya. Ya. Apa yang akan Pak saya lakukan untuk memperbaiki tadi Pak saya yang perlu ditingkatkan? Yang masih perlu ditingkatkan tadi kan yang terkait dengan pertanyaan yang berbobot ya Pak saya. Ya, yang jelas saya akan mencoba lebih belajar lagi tentang sama Pak saya. Pertanyaan bobot itu yang kayak apa, caranya gimana. Terus, iya. Dan yang jelas banyak literasi dan bertanya lah intinya itu. Nggih Pak, betul sekali. Saya juga setuju. Paling begitu. Ya, oke, untuk sesi apa yang tadi refleksi sudah, tinggal gantian ya Pak ya, yang coach. Masalahnya sama ya? Sama Pak, sama. Oke. Boleh mulai Pak? Boleh, monggo Pak saya. Pas pegang pulpen ya. Baik. Oke, selamat siang Bu Desti. Selamat siang Pak saya. Alhamdulillah kabar baik. Ya, ketemu lagi Pak. Lama ya. Kita telepon-teleponan aja tapi nggak pernah ketemu. Long time no see. Iya. Gimana nih keadaan? Sehat, keluarga sehat? Alhamdulillah sehat, keluarga sehat. Pak saya gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat pula ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dari kesehatan ya. Ya, amin. Ngomong-ngomong kemarin katanya mau curhat nih tentang apa ini kemarin itu, yang masalah apa gitu? Iya nih Pak saya, kebetulan kemarin memang mencari Pak saya untuk konsultasi ya Pak saya terkait dengan mungkin ini ada unek-unek yang saya rasakan selama ini ya, terutama akhir-akhir ini tuh ada sedikit tuntutan dari pihak sekolah ya, khususnya untuk tim kurikulum terkait dengan penggunaan PMM Pak saya. Ya Pak saya kan tahu sendiri, iya PMM itu kan platform yang bagus sebenarnya ya Pak saya untuk digunakan Bapak Ibu guru belajar. Jadi ketika memang Bapak Ibu guru fokus belajar di sana, sebenarnya kompetensinya bisa bertambah gitu ya? Betul. Tapi yang terjadi sekarang justru malah ketika diajak untuk mengerjakan PMM
itu Mhm. Bapak Ibu guru seolah-olah, karena itu Teori ya? belajar mandiri jadi agak malas apa ya, Pak, ya, Oke. mengerjakannya ya. Bahkan Mmm, kadang mereka lebih memilih mending ngajar daripada melakukan, kegiatan pembelajaran mandiri di PMM gitu ya. Memang tugas utamanya mengajar, tetapi betul. PMM karena ada penilaiannya sendiri dari dinas juga, terkait nilai sekolah itu juga jadi salah satu Mhm. hal yang mungkin perlu dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, Oh itu gitu. juga berpengaruh juga Pak saya, apa Dengan? namanya, PMM itu akhirnya Bapak Ibu guru ketika dituntut seperti itu, Mhm. kualitasnya itu mereka tinggalkan, yang penting kuantitas. Sing penting delok Asal video betul. iya, sing penting Oh gitu. diklik oh baru gue ditarik gitu ya, Oh, Bang, nanti paham. selesai. Yang penting kuantitasnya terpenuhi tanpa mereka, Lihat video saja. benar-benar belajar. Mhm. Sing penting aku wis nggarap, urusan Mhm. isinya kayak apa itu belakangan, karena kita memang mengejar kuantitas ya, Bapak Ibu guru mungkin akhirnya paham itu gitu ya, Pak, ya, dengan penilaian tadi. Nah, menurut Pak saya, Jadi kalau gini seperti itu gimana nih Pak saya? eh, kalau yang saya tangkap sih ini, jadi permasalahannya itu teman-teman Bu Desi itu enggan ya untuk mengerjakan Betul, Pak saya. Mhm. kemudian yang kedua hanya sebatas kuantitas ya, Mhm, kuantitas betul ya, betul betul. me mengesampingkan kualitas. Ini Iya, menurut Bu Desti kenapa itu? mhm, Tadi memang iya dikatakan Bu Desti karena mungkin, eee, mereka nggak sendiri-sendiri gitu ya. mhm mhm. Terus menurut Bu Desti bagusnya gimana itu? Mungkin ada pemikiran apa gitu? Oke, menurut saya sih ya Pak, Mhm. yang terjadi di sekolah itu sebenarnya guru-guru selain malas juga mungkin karena mengerjakannya sendiri-sendiri ya Pak ya, jadi mereka tuh agak Males agak gitu ya? enggan betul. Naik Oh, bareng-bareng kan keroyokan rame-rame ada mhm. pertanyaan mungkin bisa ditanyakan langsung gitu ya Pak, tapi ketika mengerjakan sendiri-sendiri itu seperti tidak ada tantangan dan tidak ada Oh iya, apa, pembanding gitu ya Pak. Kalau sendiri kan tidak tahu ya temannya sudah sampai betul. mana, kemudian progresnya seperti apa. Kemudian ketika mereka belajar sampai ke aksi nyata, biasanya mereka berhenti. Jadi hanya sampai ke, ini, apa namanya, pretest ya. Nanti setelah itu mereka akan stop di aksi nyatanya. Oh Ya ada. entah entah karena belum paham atau kenapa itu, yang jelas sampai di situ saja Pak, sampai aksi nyata. Kira-kira kenapa itu? Kalau menurut Bu Desti? Kalau menurut Kok saya tidak sampai aksi nyatanya terselesaikan gitu? bisa jadi karena Bapak Ibu guru belum paham Pak isi aksi Oh belum nyatanya itu pasti ya, seperti apa. heeh, Iya, jadi kan kalau di aksi nyata tuh harus berliterasi mhm, dulu, betul, langkah-langkahnya dari langkah pertama itu diminta untuk membuat mhm, apa gitu ya Pak, nanti yang keduanya iya, membuat apa, ketiga baru upload, kemudian isi, apa namanya, refleksi dan lain-lain di PMM, itu mungkin yang dirasa merepotkan gitu ya Pak menurut teman-teman dan akhirnya jadi enggan gitu Pak, karena belum paham juga. oh gitu. Ini Mhm, sih agak di luar konteks ya, agak di luar iya, konteks. Kalau menurut Bu Desi sendiri, eee, mhm. PMM itu wajib atau gimana menurut beliau? Ini di luar konteks aja. Oke, kalau menurut saya tujuan dari dibuatnya PMM itu bagus. Ketika Mhm, diwajibkan maka hasilnya juga akan bagus ya, Pak. mmm, Kalau di sekolah kami memang, karena terkait dengan penilaian, akhirnya mhm, kan diwajibkan. oh gitu, Iya, tapi ketika wajib ini tadi mengejar hanya kuantitas, mhm, cepet-cepetan biar nilainya sekolah mhm, baik, ya, akhirnya kan kualitasnya diabaikan. oh begitu. Iya, begitu, Jadi Pak. tendensinya udah apa, Melenceng ya, menyimpang Pak, ya? menyimpang dari core yang sebenarnya di PNM gitu Iya, ya. betul betul betul. Terus kira-kira kalau itu, menurut Bu Desti, langkah apa yang harus dilakukan, terus dukungan apa yang ada ya, yang sudah ada, biar teman-teman Bu Desti itu tergugah motivasi dirinya untuk mau gitu, untuk Oke. belajar? Ya, siap, Pak. Kalau dari, saya sih punya rencana ya, Pak, ya, untuk PMM ini memang ketika ada teman yang tanya terkait dengan mereka tertarik dengan aksi nyata, pasti akan saya fasilitasi dengan langsung, bimbingan langsung, apa istilahnya Mhm, ya, ya memberitahu langsung begini caranya. Tetapi, untuk rencana kurikulum di tingkat sekolah ya, Pak, ya, mhm, terkait dengan Bapak Ibu guru semua, itu
gimana kalau kita buatkan sebuah forum atau pertemuan khusus untuk Khusus ya. membahas PMM, kemudian nanti pastinya dukungan kepala sekolah, wakil kurikulum dan semua Bapak Ibu guru tuh harus mendukung kegiatan ini. Nah, setelah itu nanti setelah kegiatan selesai tinggal diberi pendampingan. Jadi pendamping pastinya nanti ada tim kurikulum yang mendampingi Bapak Ibu guru. Bisa jadi kami akan plotkan per kelompok. Jadi per kelompok itu nanti ada pendamping sendiri-sendiri yang nantinya bisa memantau ya Pak ya, istilahnya ya. Ini si A, si B, si C sudah sampai mana nih tahapannya? Apakah ada kesulitan dan lain-lain? Jadi bisa terpantau dengan baik dan juga bisa dibantu untuk menyelesaikan permasalahan di PMM. Bagus itu sebenarnya itu kalau memang itu bisa dicarakan. Artinya tadi seperti yang Bu Desi katakan, mungkin kendalanya kan karena kekurang pahaman mereka. Jadi pada Betul. saat ada sesi bisa kumpul bareng, bisa saling tukar pendapat atau bisa bertanya dan lain-lain. Itu yang pertama. Kemudian mereka jadi mengerjakannya bersama-sama, nggak sendiri-sendiri. Jadi rasa malasnya kan bisa ya, bisa ya dihilangkan, artinya hilangkan sendirinya. Iya, Pak, karena teman-temannya juga mengerjakan ya Pak ya. Wih, kancane pada nggarap, aku juga nggarap. Nah, artinya secara kualitas mungkin ya sedikit bagus daripada mereka mengejar kualitas. Artinya ada pemahaman tersendiri sih kalau bareng-bareng gitu. Iya. Iya, Pak. Terus kira-kira kapan itu mau terkait ini berarti rencananya sih nih Pak, karena bulan September itu kan mau ada UTS juga ya Pak, PTS iya. Jadi ketika PTS memang Bapak Ibu guru agak sedikit slow ya, agak sedikit apa ya namanya santai ya Pak ya, karena hanya PTS saja. Ya mungkin disisipi di situ ya Pak, nanti untuk kegiatan sosialisasi PMM ini ya, pendampingannya juga. Yang jelas dipastikan dukungannya itu benar-benar mau mendukung. Betul Pak, iya betul. Berarti harus dari manajemen yang dulu Pak atas harus support dulu, kemudian dari tim IT juga pastinya terkait dengan apa WiFi dan lain sebagainya, ruangan juga itu juga harus saling support semuanya. Pastinya Bapak Ibu guru juga harus support dan bisa hadir. Harapannya bisa hadir ya Pak ya dan bersedia. Oke Mbak Desti, ini wah ternyata waktunya cepet banget ya. Ini karena kita harus berbagi waktu juga. Saya kebetulan ada acara lagi, jadi ya sebelum diakhiri ada hal apa yang didapat nih dari percakapan kita kali ini? Ya, terima kasih Pak. Saya dari percakapan kali ini saya merasa terbantu sekali karena ternyata saya menemukan sebuah solusi dari yang mungkin saya rasa itu hambatan saya. Tadi ada 2 yang bisa saya lakukan. Yang pertama bisa jadi saya akan ajarkan langsung ke teman-teman yang bertanya langsung kepada saya. Yang keduanya bisa jadi tadi apa namanya dibuatkan sebuah forum untuk sosialisasi PMM dan juga pendampingan. Iya, terima kasih sekali Pak Sae. Sama-sama, terima kasih juga ini sudah berbagi waktu ngobrol itu. Mungkin kapan-kapan kita bisa sambung lagi ya Bu. Oke siap Pak Sae. Di waktu dan tempat. Terima kasih. Iya sambil ngopi ya Pak ya. Cocok itu cocok. Oke, makasih Bu Desi. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Kita lanjut ke refleksi ya. Refleksi ya. Iya. Refleksinya kalau saya Pak ya. Yang saya pertama, baca sendiri nggak apa-apa ya Pak ya. Boleh. Apa yang sudah berjalan? Iya. Kalau menurut saya sudah berjalan baik ya seperti tadi yang Pak saya rasakan mungkin ya sudah ada apa keakraban antara coach dan coachnya jadi tidak sungkan untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi. Jadi terbuka tadi ya semuanya bisa tergali dengan baik karena keakraban tadi. Tidak ada tembok-tembok yang membatasi berarti ya apa yang ingin disampaikan ya disampaikan tadi melalui percakapan. Betul. Oke. Kemudian yang kedua apa yang masih perlu diperbaiki dari ditingkatkan dari percakapan tadi Bu? Kalau yang masih perlu diperbaiki ya hampir sama ya Pak, mungkin semuanya harus belajar membuat pertanyaan berbobot ya Pak ya. Kalimat awalan mungkin juga apa pertanyaan yang memancing akhirnya bisa menuju ke jawaban
yang diharapkan dan lain sebagainya itu masih perlu belajar lagi. Baik saya juga sama. Pasti itu. Banyak harus dipelajari. Nggih, Kemudian Pak. nih yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present ya, dan terus sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, tadi itu fokus intinya ya. Iya. Tadi Intinya fokus. iya, Pak, terkait dengan, biar hadir penuh ya berarti harus, menghilangkan dulu sebenarnya, Pak, ya, pikiran-pikiran di luar percakapan yang akan dibahas di sini dan bisa menghadirkan sepenuhnya diri kita. Jadi fokusnya hanya kepada coaching-nya sama coach-nya, jadi tidak ada fokus yang lain. Cuma mungkin untuk itu ya akan ada sedikit-sedikit, ini sih, sebentar mungkin akan lost apa namanya, akan hilang fokus, tapi nanti bisa kembali lagi dibantu dengan tadi mungkin pertanyaan dan Banyak juga yang berbobot yang tadi harusnya ya. Oke nih yang terakhir, apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkannya? Berarti kaitannya dengan tadi ya. Iya, pertanyaan tadi ya belajar, Pak, betul. Heeh. Searching mungkin pertanyaan yang berbobot dan bisa, bisa digunakan pada saat coaching itu seperti apa. Belajar lah ya. Belajar, betul, Pak. Oke, paling itu Bu Cukup, Desti Pak, berarti itu saya. refleksinya. Mudah-mudahan depan kita bisa lebih baik lagi ya. Oke, amin. Makasih, Pak Sae. Sama-sama Bu. Terima kasih kembali. Nggih, terima kasih. Ini, kita kembali ke room-nya jam berapa ya, Pak? Saya lihat info dulu. Boleh. Coba saya masuk ke utama ya. Oh, nggih, monggo, Pak. Bapak berarti keluar dulu ini? Pak Edi gimana, Pak? Pak Edi? Ini gimana, Pak? Ini kami kan sudah pas Selesai. selesai waktunya, terus kita gimana nih? Mas, Saya Bu Desi dan Pak Saifuddin, Pak. Waktu diskusi sampai jam berapa nggih, Pak Edi? ya 15 menit kali 2, 30 menit. 30 menit. Berarti sudah habis ya, Pak ya? Oke, berarti kami kembali ke room utama ya, Pak ya? Iya. Nggih, oke. Terima kasih, Pak Edi. Ayo, Pak Sae, kembali ke room. Siap. Oke, Begitu ya. terima kasih ya.